Selamat pagi, shalom umat Tuhan dimanapun berada. Saya percaya pagi ini kita akan mendapatkan berkat kebenaran. Sebab berkat yang terbesar adalah kebenaran, berkat yang menyelamatkan. Kalau cuma berkat materi itu tidak menyelamatkan. Mari kita fokus yang benar. Sebelumnya mari kita siapkan seluruh pikiran dan hati kita. Mari kita fokus untuk belajar kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan kebenaran, agar setiap kami dibukakan pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini, menjadi efektif hidup untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Radio Amigos dengan jaringannya Amigos.net sehingga mencapai sampai ke ujung bumi. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang percaya terhadap takdir. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Makanya seringkali kita mendengar bahwa lahir, jodoh, dan mati itu adalah takdir. Tanpa terasa, orang percaya terbawa oleh pengertian ini. Bapak Ibu, saya ulangi ya. Jadi, sebagian besar orang percaya bahwa lahir, jodoh, dan mati itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, di dalam kekristenan ada teologi yang semacam itu juga. Bahwa seseorang itu ditentukan selamat atau binasa itu sudah jauh sebelum dunia dijadikan. Ada. Namanya Calvinisme, aliran Calvin. Ya, nah itu teolognya namanya John Calvin. Teologi ini mempunyai premis begini, bahwa Allah itu sudah menentukan sebelum dunia dijadikan, sekelompok orang ini akan binasa, sekelompok orang ini akan selamat. Sebagian lagi tidak mau bicara begitu, tapi bicara begini. Sebagian ini selamat, yang sebagian ini tidak dibinasakan Tuhan, memang binasa sendiri. Ya sama saja itu. Sebab kalau Tuhan yang tidak menyelamatkan, mana bisa manusia selamat? Karena usahanya sendiri, nggak mungkin. Jadi semuanya ada di tangan Tuhan. Doktrin ini seolah-olah membela kedaulatan Tuhan. Tuhan itu berdaulat mutlak, yang menentukan segalanya. Ya tentu saja hal itu benar. Tetapi, ingat apa yang ditentukan oleh Tuhan. Apa yang dibuat takdir mati oleh Tuhan. Yang tidak bisa diusahakan oleh manusia. Apa coba? Inilah yang kita akan bahas di pagi ini. Yang namanya predestinasi, itu artinya sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau kita tanya setiap gereja, jawabannya bisa berbeda-beda. Ya, entah itu Protestan, entah itu karismatik atau Katolik, Baptis, Lutheran dan sebagainya, bisa berbeda-beda. Ada yang bedanya banyak, ada yang bedanya sedikit. Jadi memang ini menimbulkan persoalan. Masalahnya begini loh, kalau kita belajar suatu kebenaran, itu dampaknya apa pada diri kita? Kalau dampaknya itu positif, itu kebenaran. Tapi kalau dampaknya itu negatif, maka itu bukan kebenaran. Meskipun seolah-olah diambil dari Alkitab. Karena Alkitab berkata begini, dari buahnya kau akan tahu itu pohon apa. Itulah sebabnya salah satu natur kebenaran itu pragmatis. Bahwa kebenaran itu akan pragmatis, berdampak bagi setiap orang yang mendengarnya dan mempercayainya, akan berdampak dalam hidupnya.
Nah, masalah dampaknya seperti apa, itulah yang kita harus persoalkan. Ya, jadi banyak orang jangan bilang begini, waduh aku kena sakit jantung, nasib. Bukan, itu bukan nasib. Itu kau makan sembarangan selama ini. Makan lemak, makan semua yang salah-salah. Kan akibatnya jantung kita tidak sehat. Ya memang di antara kita mungkin ada yang dalam ketidaktahuan makan sembarangan. Kita dulu juga begitu. Ya, atau sekarang masih begitu. Tapi maksud saya adalah semua ini bukan nasib. Kan ada hukum tabur tuai. Barang siapa menabur, dia menuai. Pasti itu. Kalau seseorang setiap hari makan fried chicken yang terkenal, setiap hari, sebulan kemudian bisa dipastikan jantungnya akan bermasalah. Seluruh metabolismenya akan rusak. Pasti. Jadi ada hukum sebab akibat, tabur tuai. Sama dengan kalau orang mendengar sesuatu dari telinga dan dari mata, kalau yang didengarnya itu jahat, orang itu menjadi jahat. Kalau yang didengarnya itu kebenaran, orang itu penuh kebenaran. Nah, ini ya. Jadi nasib itu tidak 100% benar, tidak 100% salah juga. Ada orang yang anaknya kecelakaan lalu lintas. Lalu dia bilang, ya memang sudah takdir. Gitu. Nah ini jelas salah kalau menurut Alkitab. Apakah Tuhan merancang kecelakaan? Kan tidak kan? Nah itu bukti bahwa konsep predestinasi itu salah. Secara sederhana saja sudah salah. Ada lagi yang berkata begini, oh itu bukan soal hidup di bumi ini Pak, itu soal keselamatan. Baiklah, kalau soal keselamatan, ya, ini menimbulkan perdebatan sangat panjang. Predestinasi itu kan dari kata proorizo, yang artinya predetermine, determine beforehand, to decide beforehand, ditentukan sebelumnya, ditakdirkan sebelumnya. Ya, nah itu memang ada ayat-ayat di Alkitab yang seolah-olah seperti itu. Bapak Ibu akan menemui hal itu. Misalnya Roma 8 ayat 29 sampai 30. Coba kita baca ya. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29 sampai 30. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30-nya, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini kalau kita baca sepintas begini, seolah-olah, oh Tuhan yang menentukan semuanya. Yang jadi anak Tuhan itu yang mana, yang selamat itu yang mana, dan sebagainya. Kan begitu ya? Perlu diingat bahwa kita kalau baca Alkitab itu tidak boleh pilih-pilih ayat. Tidak boleh mengambil kesimpulan hanya 1, 2, 3 ayat, atau bahkan satu kitab. Harus seluruh Alkitab. Ingat ya, kalau nggak salah nanti. Contoh, dahulu ada perjanjian yang disebut kekal oleh Alkitab, yaitu perjanjian sunat. Barang siapa tidak disunat di dalam rumahmu, harus dibinasakan, harus dimatikan orang itu. Itu zaman Taurat awal. Ya. Apakah hari ini masih berlaku? Kan tidak. Nah, sama. Apakah ayat ini artinya bahwa Tuhan menentukan sebagian orang pasti selamat, sebagian lagi pasti binasa? Bukan itu artinya. Kalimat dalam Alkitab itu memakai gaya bahasa, memakai macam-macam.
jenis tulisan, ya. Kita harus mengerti konteksnya, intinya. Coba kita perhatikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya, orang yang mengasihi Tuhan itu ditentukan Tuhan juga. Pikirannya, perasaannya, oh, aku lahir nanti mengasihi Tuhan karena diprogram oleh Tuhan. Apakah begitu? Tentu saja tidak ya. Ini aneh memang teologi ini yang percaya seperti itu. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang meresponi itu memang sesuai rencana Allah. Rencana Allah itu tidak seorang pun binasa. Rencananya waktu menciptakan manusia. Makanya Adam diberitahu, jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Allah berharap Adam taat. Tetapi Adam tidak taat. Salah siapa? Salah Adam. Masa Tuhan yang membuat skenario nanti Adam akan melanggar, berbuat dosa. Nanti kukirim anakku yang tunggal, Tuhan Yesus. Semuanya sudah ditulis, skripnya, skenarionya. Waduh, itu teologi agak konyol juga sih sebenarnya. Masa Tuhan membuat sandiwara? Memangnya dunia ini panggung sandiwara? Ya, memangnya Tuhan Yesus mati di kayu salib bagian dari sandiwaranya dari surga? Memangnya Yudas mengkhianati Yesus juga bagian dari sandiwara, nanti jadi pengkhianat ya? Begitu, Tuhan yang memilih. Itu di Maleakhi ada ayat yang berbunyi begini. Aku membenci Esau dan mengasihi Yakub. Ya kan? Tuhan yang menentukan kan Esau itu seperti itu. Nah, ini orang yang tidak mengerti cara baca Alkitab. Hermeneutiknya payah. Tuhan membenci Esau kenapa? Ya karena Esau memandang rendah hak kesulungan. Bukan karena memang sudah ditentukan dari awal. Bukan. Tapi itu pun kalau kita mengerti ya, belajar sastra, itu bukan artinya Tuhan membenci gitu, bukan. Tapi Tuhan sangat mengasihi Yakub, sehingga diekspresikan membenci Esau tapi mengasihi Yakub. Begitu. Ya harus mengerti. Nggak ada semua yang diprogram seperti robot. Manusia dijadikan robot biologi seolah-olah. Sudah ditentukan pikirannya, nanti yang ini sesat, yang ini taat, yang ini berontak. Nanti ku matikan sebagian orang ini, ku binasakan. Yang ini ku selamatkan. Sandiwara semuanya. Allah macam apa yang buat sandiwara begitu? Lalu ketika orang mengasihi dirinya, lalu Allah bergembira. Apa maksudnya? Pribadi itu tidak agung yang begitu itu. Pribadi yang agung adalah tulus. Bukan membuat sandiwara. Ya, jelas ya. Takdir itu seperti sandiwara. Semua sudah ditentukan. Sekarang saya mau tanya. Kita lahir ditentukan nggak? Kita lahir akibat dari orang tua kita yang menikah. Apakah orang tua kita menikah ditentukan oleh Tuhan? Jodohnya pasti yang itu. Kalau Tuhan menentukan berarti banyak kesalahan. Buktinya banyak yang cerai. Bukan. Karena si laki-laki ketika melihat perempuan ini naksir. Jadi akhirnya bersatu dalam pernikahan. Dibawa ke hadapan Tuhan untuk berkomitmen menyerah pada hadirat Tuhan, berkat Tuhan, sehingga apa yang dipersatukan Tuhan waktu itu, diberkati itu, jangan diceraikan. Tapi memilih jodoh sendiri-sendiri. Banyak yang salah pilih kan buktinya. Nah, lalu lahir bagaimana? Lahir ya itu tadi. Kalau dari pihak kita, kita tidak bisa memilih mau lahir di mana. Lahir dari orang kaya atau nggak bisa milih kita. Jadi seolah-olah kelahiran itu memang takdir, seolah-olah. Ini tergantung persepsi masing-masing. Ya. Tetapi jodoh bukan takdir, kita yang pilih. Kematian takdir bukan? Bukan juga. Lah kalau orang bunuh diri, masa takdirnya bunuh diri? Nah, kalau orang makan sembarang sehingga banyak penyakit, masa ditakdirkan Tuhan dia makan sembarangan supaya sakit?
Kan tidak. Ya. Jadi bukan takdir. Memang Tuhan menentukan segala sesuatunya di dunia ini. Apa yang ditentukan Tuhan? Rancangannya. Ingat, rancangan Tuhan, desain Tuhan itu Tuhan yang menentukan. Apa itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhan yang ciptakan semuanya. Takdirnya memang begitu. Tuhan membuat desain bahwa bumi ini bulat, bukan segitiga. Tuhan yang membuat desain mentakdirkan bahwa manusia itu matanya 2. Bahwa kupingnya 2. Itu Tuhan yang mendesain. Nah, kalau itu disebut takdir, benar. Ya. Tetapi ingat, Tuhan juga mendesain bahwa manusia itu mempunyai keserupaan dengan Allah. Nah, ini yang sering dilupakan oleh orang-orang yang berteologi Calvin, yang percaya takdir atau predestinasi. Bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kedaulatannya, merancang manusia itu, mempunyai keserupaan dengan Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Kan begitu. Apa artinya? Artinya kalau Allah itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak yang bebas, manusia juga memiliki sama persis. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Nah, itu bukti bahwa manusia diciptakan serupa dengan Allah. Bukan ditentukan, ditakdirkan. Kalau ditakdirkan berarti nggak serupa. Kalau manusia nggak punya kehendak bebas berarti nggak serupa dengan ciptaannya. Masa firman Tuhan salah? Ya kan? Makanya kebenaran itu salah satu naturnya lagi adalah sesuai fakta. Coba kita bayangkan dari awal ya. Atau contoh lagi. Contoh yang lain dulu. Ada seorang anak yang malas belajar. Akhirnya ujian tidak lulus. Bisa nggak dia berkata begini, ini memang takdirku. Tuhanlah yang membuat takdirku supaya aku malas lalu tidak lulus. Apa begitu? Nah, makanya, kalau kita itu harus jeli melihat fakta hidup kita ini. Ada banyak orang yang berbuat kesalahan selama hidupnya. Sehingga ia harus menuai akibat. Apakah itu takdir? Bukan. Jelas bukan. Ya. Nah, manusia tidak diprogram oleh Tuhan supaya mengasihi Tuhan, yang ini supaya membenci Tuhan, atau dibiarkan Tuhan. Bukan. Semuanya adalah rancangan Tuhan. Apa itu? Bahwa manusia itu dirancang oleh Tuhan dari awal, memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak bebas. Itu dirancang Tuhan, kedaulatan Tuhan itu. Sehingga manusialah yang harus belajar. Hal ini dijelaskan sangat tegas oleh Alkitab. Bahwa Tuhan Yesus, meskipun ia adalah anak, tetapi ia belajar taat. Ya kan? Artinya apa? Artinya proses itu belajar, bukan ditentukan oleh Tuhan. Bukan takdir. Coba kita baca. Ia belajar taat. Itu kok tidak ada yang meskipun. Sebentar ya, ia adalah anak. Ya, saya bacakan ya. Dari Ibrani pasalnya yang kelima, ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, maksudnya anak Bapa di surga, Tuhan Yesus itu, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia pun belajar, bukan ditentukan oleh Bapa di surga, nanti begini, nanti begitu. Bukan. Ia pun belajar. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia jadi pokok keselamatan. Jadi apa itu? Jadi contoh, jadi teladan. Dalam teks asli dipakai yang artinya author, ya. Aitios.
Aitios itu artinya author. Jadi orang yang taat kepadanya harus meniru Tuhan Yesus. Belajar, bukan ditentukan atau ditakdirkan. Nanti orang-orang yang percaya takdir ngomongnya begini, ya belajar itu pun ditakdirkan Pak, supaya dia belajar. Bukan. Belajar itu adalah keputusan pribadi kita. Apakah kita mau belajar atau tidak. Sebab, setiap kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Nah, kalau ditakdirkan Tuhan, masa kita dimintai pertanggungjawaban? Masa kita dihakimi? Tuhan macam apa itu? Tuhan yang menentukan kok dihakimi. Contoh, Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Masa nanti kalau memang benar itu predestinasi, masa Tuhan nanti tanya ke Yudas, Yudas, kenapa kau mengkhianati aku? Yudas bisa bicara gini, loh kan Tuhan yang membuat takdirnya aku harus berkhianat. Kan nggak begitu. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Apa yang ia tabur harus ia tuai. Itu yang benar. Amin ya semua ya. Jangan termakan oleh teologi predestinasi atau takdir ini. Nggak sesuai Alkitab sama sekali. Meskipun pakai ayat-ayat dari Alkitab. Ayat-ayatnya dipilih-pilih. Kitab Yakobus paling tidak suka itu. Orang-orang seperti itu. Padahal Yakobus bilang bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah seperti tubuh tanpa roh. Mati maksudnya. Iman yang mati. Iman yang mati ya nggak mungkin selamat. Iman yang tidak ada perbuatannya. Perbuatan ini bukan perbuatan baik saja. Perbuatan melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan ditentukan, bukan takdir ya. Jangan aneh-aneh begitu. Coba kita bayangkan dari awal. Ketika Adam diciptakan, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Hawa tentu tahu. Hawa diajak dialog oleh iblis. Sesungguhnya kalau kamu makan, kamu nggak mati. Tapi menjadi seperti Tuhan. Nah, apakah itu pun skenario ditentukan Tuhan, ditakdirkan Tuhan bahwa nanti si Hawa akan bercakap-cakap dengan iblis dan dia akan percaya pada iblis, begitu? Kayak film? Kan tidak. Itulah sebabnya Adam dan Hawa ketika melanggar diusir oleh Tuhan, bukan sandiwara. Kamu nggak percaya sama aku, diusir. Kalau itu sandiwara lucu dong Tuhan yang mengusir. Lu gimana sih? Tuhan yang menentukan kok Tuhan yang mengusir? Ya, salah ya berarti ya. Jadi makanya teologi itu diajarkan dengan muter-muter nggak karuan karena mencari pembenaran. Sudah jelas bahwa Tuhan itu menentukan segalanya, termasuk manusia itu adalah makhluk hidup yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Itu Tuhan yang menentukan. Jadi predestinasi itu benar, hanya dalam rangka Tuhan yang menentukan, tetapi dalam hal keselamatan salah. Dalam hal keselamatan atau karakter manusia itu bukan Tuhan yang menentukan. Manusialah yang harus belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari Tuhan Yesus. Ia menjadi pokok keselamatan. Aitios. Itu maksudnya. Kalau zaman dulu, belajar dari siapa? Dari hukum Taurat. Karena waktu itu diberikan hukum Taurat. Tapi setelah Tuhan Yesus datang, maka diberikan kasih karunia dan kebenaran. Nah, Taurat yang disempurnakan. Kan begitu. Nah, setiap kita, coba Bapak Ibu jujur aja. Bapak Ibu mendengarkan hal ini, khotbah saya ini, di pagi ini, karena di program Tuhan atau karena aku mau belajar Tuhan, menyerahkan diri. Karena mau belajar bukan? Sebab ada sebagian Bapak Ibu yang tidak ikut, tidur, jam segini tidur. Atau bahkan main game. Masa Tuhan yang menentukan? Bukan, itu keputusan pribadi. Ya. Hal ini sangat jelas baik sebelum jatuh dalam dosa maupun setelah jatuh dalam dosa. Apalagi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan sendiri yang berkata, berusahalah kamu masuk pintu yang sempit itu. Rasul Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu. Artinya ada dua pihak dalam diri kita. Kita tentu tahu Roh Kudus ditaruh dalam diri setiap orang percaya.
Nah, tetapi bukan berarti setiap orang percaya diberi Roh Kudus otomatis hidup kudus. Tidak, harus berjuang. Itu sebabnya Alkitab berkata, sebab kita semua ikut perlombaan yang diwajibkan. Jelas itu, ikut perlombaan yang diwajibkan. Coba kita baca Yohanes 6 ayat 44 ya. Ini yang sering dipakai juga oleh mereka yang percaya pada takdir atau predestinasi ini. Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tuh ya kan, yang selamat tuh yang ditarik gitu. Orang nggak mengerti maksudnya apa. Ingat ya, bahwa ayat-ayat Alkitab itu tidak mungkin bertentangan. Kalau seolah-olah bertentangan, itu tidak bertentangan, ada penjelasannya. Kalau orang hanya milih satu ayat, tapi sementara yang bertentangan tidak dia bahas, berarti dia menipu dirinya sendiri. Seolah-olah Tuhan memilih sebagian. Oke, benar, seolah-olah ya. Tapi ada ayat lain, Yohanes 12 ayat 32. Ini perkataan Tuhan Yesus juga. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jelas ya? Jadi, Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya. Jadi nggak pilih-pilih, nggak pilih kasih. Nah, makanya harus belajar Alkitab itu lengkap, jangan sebagian. Ya, bahkan Tuhan sendiri, Allah itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Tidak pernah Tuhan menginginkan seorang pun binasa. Lah kok malah takdir, malah bicara Tuhan sudah menentukan sebagian selamat, sebagian tidak selamat. Waduh, ini mengerikan ini. Ya, Alkitab seringkali memakai perjanjian lama untuk sebagai peringatan. Contohnya, jangan seperti istri Lot yang menoleh ke belakang. Ya kan? Jangan seperti Esau. Itu kan pelajaran sebenarnya. Artinya apa? Ya kita yang harus belajar, bukan ditakdirkan. Ya, bukan soal takdir. Kalau kita bicara soal cinta kasih itu bukan takdir. Cinta kasih itu harus lahir dari hati masing-masing. Hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah kita mengasihi Tuhan setengah-setengah? Ataukah kita mencari Tuhan hanya supaya diberkati? Itu pilihan masing-masing. Bukan ditentukan oleh Tuhan bahwa dia sifatnya begini memang. Bukan. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku memang dari sononya begini, Pak. Nah, itu orang yang tidak mau belajar. Ya. Sebab kalau dari sononya begini, ya nggak selamat. Orang yang selamat adalah orang yang mau belajar, yang mau berubah untuk mengenal Tuhan lebih jauh dan melakukan kehendaknya. Ya, begitu. Jadi pagi ini kita belajar dari kebenaran ini bahwa semua yang ditakdirkan Tuhan itu, rancangannya ini, itu benar. Tetapi soal hidupnya manusia tidak ditakdirkan oleh Tuhan. Apakah si A nanti mau belajar atau tidak, taat atau tidak, jahat atau baik, cinta Tuhan atau tidak, itu pilihan pribadi. Makanya Alkitab berkata, bertobatlah. Kan begitu. Artinya manusianya yang harus bertobat, bukan Tuhan yang menentukan supaya kita tobat. Padahal jelas loh. Ada orang yang berkata begini, umat pilihan yang dipilih oleh Tuhan tidak mungkin binasa. Katanya begitu. Apa benar? Bangsa Israel siapa yang milih? Tuhan. Disebut umat pilihan bukan? Ya. Apakah bangsa Israel selamat? Bahkan satu generasi binasa. Keluar dari Mesir, terus bersungut-sungut tegar tengkuk.
akhirnya nggak ada yang sampai Kanaan. Oh, itu bukan soal keselamatan, Pak. Bukan soal keselamatan kekal. Itu di bumi dia mati. Ya, tapi dia nggak selamat juga. Melawan Tuhan, masa selamat? Coba kita baca fakta. Fakta teks Alkitab. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Apa, saudara? Umatku. Siapa yang pilih? Tuhan. Yang dimaksud siapa? Israel. Kenapa binasa? Dijelaskan di situ. Karena tidak mengenal Allah. Loh, kok bisa? Dijelaskan juga di ayat ini. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Rupanya umat pilihan bisa menolak pengenalan. Ini contohnya. Bahkan, jangankan umat pilihan zaman perjanjian lama. Bahkan zaman perjanjian baru. Ketika seseorang sudah menerima karunia-karunia dunia akan datang. Menerima karunia roh, mengenal kebenaran, ia bisa murtad lagi. Itu bukti adanya kehendak bebas. Itu bukti bahwa semuanya bukan skenario atau sandiwara dari surga. Bukan takdir. Semuanya respon manusia itu. Manusialah yang harus berjuang ikut perlombaan yang diwajibkan itu. Tuhan sudah berikan semua fasilitasnya. Sudah diampuni dosanya. Disediakan pengampunan dosa. Kemudian, apalagi? Manusia diberi Roh Kudus. Yang percaya tentunya. Diberi firman Tuhan supaya mindsetnya berubah. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Coba bayangkan. Semua sudah diberikan Tuhan. Tetapi, banyak orang percaya takdir. Aneh kan? Manusia memang diperlengkapi, tapi manusialah yang harus belajar berjuang dalam pimpinan Roh Kudus tentunya. Ini bukan sedang ingin menaikkan, memuja-muja manusia, bukan. Memang manusia diingini oleh Tuhan supaya meresponi kasih-Nya. Itulah sebabnya hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dengan segenap semuanya. Siapa yang harus mengasihi? Manusia diperintah itu. Manusia jelas punya kehendak bebas, diperintah aja banyak yang nggak melakukan. Dan kasihlah sesamamu. Itu perintah loh. Kalau manusia diperintah, artinya manusia punya kehendak bebas. Masa nggak punya kehendak bebas diperintah Tuhan? Tuhan macam apa itu? Banyak orang tidak punya nalar yang sehat. Makanya pikirannya begitu. Takdir semuanya. Nasib. Loh, wong nggak pernah belajar, nggak lulus kok nasib. Itu karena nggak pernah belajar. Nggak taat sama Tuhan kok mau ke surga. Nah, semuanya itu tidak masuk akal. Jadi takdir itu benar. Kita lahir nggak bisa milih di mana benar. Jodoh kita bisa pilih. Kematian bisa dipercepat kalau kita makan sembarangan, pola hidup sembarangan, ngebut di jalanan, bisa kecelakaan, bukan? Kalau kita sekarang nggak mau jaga kesehatan, termasuk tuh. Meskipun kita jaga pun kita pasti mati sih. Pasti. Tetapi berbeda. Kita mati konyol atau mati sebagai orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita bicaranya keselamatan kekal loh ya, bukan keselamatan di bumi. Di bumi umur berapapun nggak masalah. Tapi kalau kita jaga kesehatan, ya umur kita lebih panjang daripada kita tidak jaga kesehatan. Kan begitu harusnya. Jelas ya semuanya ya. Jadi, jangan salah kalau baca Alkitab itu. Ada lagi Efesus 1 ayat 4. Ini yang favoritnya orang-orang yang percaya predestinasi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Waduh. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Gitu. Ya. Bapak Ibu perlu tahu, Efesus 1 ayat 4 ini adalah suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Apakah jemaat di Efesus ditentukan sebelum dunia dijadikan supaya selamat? Itu artinya? Banyak orang tidak tahu bahwa di kitab Wahyu ayat 2 sampai 5, 2 ayat 5, Wahyu pasal 2 ayat 5, jemaat yang sama ditegur oleh Tuhan.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Diancam, kalau kamu tidak bertobat, ku tinggalin kau. Begitu. Jadi bukan ditentukan seperti takdir, bukan. Sama seperti kita semua, saudara. Kita adalah umat pilihan. Kita lahir dan kita mendengar Injil yang benar. Ini umat pilihan. Tetapi soal keselamatan tergantung apakah kita setelah mendengar kebenaran lalu kita hidup dalam kebenaran. Sebab ada banyak orang mendengar kebenaran tapi hidupnya jahat. Tidak sesuai dengan firman. Jadi entah itu mendengar buat apa. Mendengar kebenaran cuma masuk ke pikiran sebagai pengetahuan. Tidak dihidupi. Itu sama saja dengan orang yang ikut seminar kesehatan. Sudah ikut seminar, pulang sudah merasa sehat. Senang gitu. Loh, belum. Kalau mau sehat, lakukan itu yang kau pelajari itu. Begitu ya. Jadi firman itu disampaikan itu untuk dipelajari, untuk dilakukan akhirnya. Bukan cuma untuk dimengerti. Kan begitu. Ada banyak bukti bahwa keselamatan itu bukan ditakdirkan. Ya. Yang pertama misalnya, menurut Tuhan Yesus. Banyak orang nggak mempelajari apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Belajarnya dari buku. Oh, kata John Calvin begini. Aduh, itu kan buku. Kata Tuhan Yesus bagaimana? Coba kita lihat. Contohnya perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14-30. Ini perumpamaan ini disampaikan Tuhan Yesus. Konteksnya adalah tentang kerajaan surga, tentang keselamatan. Ya. Ada hamba yang diberi talenta 5, ada yang 2, ada yang 1. Itu artinya setiap kita diberi talenta berbagai macam. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, nanti sang Tuan ini pergi jauh. Itu menggambarkan Tuhan Yesus yang pergi ke surga sekarang ini. Sudah ada di surga. Nanti Tuhan itu pulang kembali. Tuhan Yesus nanti datang kembali. Tuhan itu bertanya kepada hamba-hambanya, untuk apa kau talenta yang kuberikan itu? Yang 5 menjawab, kuusahakan Tuhan. Dan sekarang hasilnya 5 juga. Diberi modal 5, menghasilkan 5. Tuhan berkata apa? Hamba yang baik. Yang diberi 2, menghasilkan 2, hamba yang baik. Yang diberi 1 udah cuma sedikit aja, nggak menghasilkan apa-apa, hamba yang jahat. Coba, apakah Tuhan menentukan yang ini 5, yang ini 2, yang ini 1 talentanya? Tapi apakah yang responnya masing-masing Tuhan yang menentukan? Tidak, masing-masing itu. Yang 1 ini memang jahat, malas juga. Sehingga Tuhan berkata hamba yang jahat ini harus dibuang ke api kekal. Binasa. Ini jelas sekali perumpamaan ini. Nggak bisa diartikan lain. Ya. Nah, perumpamaan kedua yang diajarkan Tuhan Yesus tentang perjamuan kawin. Ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Nah, lalu orang-orang yang diundangnya itu nggak mau datang. Nggak ada yang mau datang. Israel mula-mula diundang, nggak ada yang mau datang. Lalu semua orang diundangnya. Perhatikan baik-baik. Semua orang diundangnya. Jadi bukan Tuhan memilih sebagian selamat, sebagian tidak selamat. Salah. Semua orang diundangnya. Dan sebagian kita sudah jadi Kristen. Sudah masuk, sudah percaya Tuhan. Datang ke perjamuan pesta itu. Di perjamuan pesta itu, Tuhan melihat, loh kamu kok nggak pakai pakaian pesta? Diusir. Dimasukin ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itu sama dengan kita semua. Kalau sudah percaya Tuhan, Kristen mengakunya, tapi tidak pakai pakaian pesta. Artinya apa? Tidak hidup kudus, pakaian kekudusan dalam pesta di surga itu. Kalau hidup kita tidak kudus, ya kita tidak selamat. Hidup kudus yang menentukan siapa? Takdir.
Bukan, hidup kudus itu kita mau berusaha dengan ratap tangis dan air mata. Jangan buat salah. Dengan usaha lakukan kehendak Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan ini bukan jasa. Jangan bangga, itu hanya meresponi kehendak Tuhan. Sebagai bukti kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita harus lakukan kehendaknya. Ya, begitu ceritanya. Dan lain-lain banyak sekali. Seperti perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Matius 25 ayat 1-13. Nanti dibaca deh. Yang menentukan gadis itu bodoh atau bijaksana siapa? Memangnya tuannya? Tidak. 5 gadis yang bodoh itu tidak berjaga-jaga sehingga minyaknya habis. Sama, banyak orang tidak berjaga-jaga. Masa Tuhan yang menakdirkan? Memang bandel. Mendengar kebenaran nggak mau berubah. Sudah dikotbahin yang keras gini nggak suka. Kan begitu, sukanya yang menghibur, yang banyak bohongnya. Kan begitu. Dikasih firman yang benar, nggak suka katanya. Terlalu keras. Justru ini yang benar. Ajaran Tuhan Yesus itu memang begitu. Hidup ini harus diusahakan. Hidup ini perjuangan. Bukan takdir. Coba perhatikan. Hidup ini barang siapa yang diberi banyak dituntut banyak. Barang siapa yang diberi sedikit dituntut sedikit. Itu prinsipnya. Kalau diberi banyak nggak menghasilkan banyak, ya dia bukan hamba yang baik. Menjadi hamba yang baik atau tidak itu keputusan masing-masing kita pribadi. Bukan penentuan Tuhan, bukan ditentukan oleh Tuhan. Lagi pula ya, Bapak Ibu coba deh. Ini hal sederhana nih. Alkitab kita itu apa sih? Kan perjanjian, bukan? Yang buat siapa? Tuhan, betul. Ada nggak bagian kita yang harus kita kerjakan? Namanya perjanjian itu 2 pihak minimal. Dalam hal ini pihak Tuhan dan pihak manusia. Tuhan yang membuat perjanjiannya, tapi manusia dilibatkan, diberi anugerah untuk kesempatan untuk menjadi anak-anak Bapa di surga, anak-anak Allah. Diberi kesempatan, dilibatkan dalam perjanjian ini. Perjanjian darah yang Tuhan tumpahkan di kayu salib. Ya. Makanya namanya perjanjian itu ada memerlukan respon, ada hak, ada kewajiban, ada sanksi. Jadi bukan sandiwara. Ini perjanjian, covenant. Ya. Aneh. Bisa bilang sandiwara. Nah, dengan demikian, untuk tahu benar salahnya itu begini, Bapak Ibu. Dari buahnya kita akan tahu. Kalau seseorang diajarin begini, Tuhan sudah memilih sebagian selamat, sebagian binasa. Atau sebagian selamat, sebagian dibiarkan Tuhan. Kalau dibiarkan artinya pasti binasa. Nah, terus kita semua yang diajar seperti itu percaya lagi. Apa dampaknya? Dampaknya begini, perhatikan nih Bapak Ibu. Dampaknya adalah, oh aku sudah selamat. Aku tidak usah berbuat baik. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Akibatnya hidup santai-santai, sudah selamat. Nggak usah berusaha hidup suci. Manusia kok disuruh hidup suci, mana bisa? Begitu alasan mereka. Manusia kok disuruh sempurna, mana bisa? Lalu santai-santai, kipas-kipas, aku sudah selamat. Sekali selamat, tetap selamat katanya. Itu buahnya ajaran itu. Tapi kalau ajaran yang benar, perhatikan buahnya, akibatnya. Ya Tuhan, aku harus hidup dalam ketakutan selama aku menumpang di dunia ini. Takut setan? Bukan. Takut miskin? Bukan. Takut apa? Takut kalau hidupku tidak menyenangkan Tuhan. Kalau hidupku tidak berkenan bagi Tuhan. Itu yang ditakutkan. Makanya efeknya teologi yang benar itu membuat kita takut. Takut yang benar ya, bukan ketakutan. Takut kalau aku berbuat dosa. Itu maksudnya. Aku harus berjuang keras. Setiap saat, setiap detik. Tidak boleh buat salah. Hidup tak bercacat, tak bercelah. Belajar firman, ngotot.
lakukan. Nah, itu dampaknya teologi. Dari dampaknya kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau soal debat sih pintar, debat kusir. Muter-muter nggak karuan. Padahal sudah jelas ketika kita hidup, kita ini sadar. Makanya apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Mulai sekarang jangan percaya takdir. Tuhan sudah membuat penentuan benar soal hukum, soal aturan, soal tatanan. Bahwa barang siapa menabur, dia menuai. Itu tatanannya. Nah, menabur dan menuai, keputusan kita masing-masing. Ada amin ya? Jadi jangan sampai, aku sudah selamat kipas-kipas. Itu teologi yang salah itu. Kita harus berjaga-jaga, bertobat terus, supaya dosamu diampuni. Itu Alkitab berkata begitu. Oleh sebab itu kau harus berjaga-jaga dan bertobat, supaya dosamu diampuni. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, melainkan agar semua orang bertobat, berbalik, bertobat. Selamat maksudnya, itu kehendak Tuhan. Jadi bukan konsep takdir yang benar atau predestinasi. Itu cuma istilah. Tapi Tuhan sudah tentukan segala sesuatunya. Nah, sekarang kitalah yang harus meresponinya. Itu yang benar. Nah, respon kita tidak diprogram oleh Tuhan dalam otak kita. Respon kita tergantung dari kehendak bebas kita. Manusia diberi akal budi supaya meresponi anugerah. Ada amin semua ya? Ini sebenarnya proses panjang menjelaskan ini. Tidak bisa singkat begini. Tetapi secara singkat ini saya rasa cukup. Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi menjelang siang ini. Engkau berkati kami dengan firman kebenaran-Mu. Biarlah setiap kami tidak menjadi anak yang bandel, tapi anak yang taat, yang nurut, sehingga kami semua masuk ke dalam proses perubahan seperti yang Engkau rancang. Terima kasih, Kau berkati pelayanan hamba-hambamu, Radionet, juga gerejamu di tempat ini, sehingga kami semua boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami tutup, kami sungguh mengucap syukur kalau banyak di antara kami yang menjadi mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Kami mau sambut segala berkat, jasmani, rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.